Bayangkan jika mesin raksasa di kilang minyak terus bekerja non-stop tanpa pendingin. Apa yang akan terjadi? Overheating, shutdown, bahkan potensi kebakaran. Nah, di video ini kita akan bahas alasan kenapa cooling system menjadi salah satu jantung penting di fasilitas migas. Cooling system adalah sistem pendingin berbasis cairan yang menjaga suhu peralatan agar tetap stabil. Dalam dunia migas, sistem ini melindungi kompresor, turbin, pump, hingga generator dari panas berlebih yang bisa membahayakan operasi. Fungsinya jelas, mencegah overheating, menjaga efisiensi operasi, memperpanjang umur peralatan, dan yang paling penting, menjamin keselamatan di area migas. Lalu secara umum ada beberapa tipe cooling system liquid di migas. Pertama ada cooling tower, yaitu pendingin skala besar berbasis evaporasi. Air panas dipompa ke menara, sebagian menguap, panas dilepas ke udara. Umum di kilang minyak dan LNG plant. Kedua, heat exchanger atau pendinginan menggunakan alat pertukaran panas seperti shell and tube atau plate heat exchanger, di mana cairan pendingin bersirkulasi dalam pipa sementara air laut atau media lain mendinginkan dari sisi sebaliknya. Heat exchanger sangat umum di offshore platform karena lebih kompak dan efisien. 3. Kalau sumber air terbatas, digunakan air cooled heat exchanger atau fin-fan cooler, yaitu pendinginan dilakukan dengan hembusan kipas besar ke pipa-pipa yang berisi cairan panas. Kelebihannya, tidak butuh air laut. Kekurangannya, butuh lahan luas dan energi listrik untuk kipas. 4. Once-through cooling atau open loop. Pada sistem ini, air laut atau sungai dipakai langsung untuk pendinginan, kemudian dibuang kembali ke sumbernya. Sistem ini sederhana dan murah, tapi kelemahannya adalah boros air dan berisiko menimbulkan korosi serta fouling. Selain sistem permanen, ada juga mobile cooling system, biasanya berupa chiller atau cooling tower portable yang dipasang di skid. Sistem ini dipakai saat commissioning, maintenance, atau darurat ketika unit utama sedang shutdown. Yang terakhir, hybrid cooling system. Ini adalah kombinasi pendinginan dengan udara dan evaporasi. Tujuannya untuk efisiensi energi sekaligus mengurangi konsumsi air. Hybrid cooling semakin populer di daerah yang kekurangan sumber air. Setelah tahu macam-macam sistem pendingin, sekarang kita lihat lebih dalam. Apa saja komponen utama yang membuat cooling system ini bekerja? Komponen utama liquid cooling system pada migas meliputi pompa pendingin, heat exchanger, expansion tank, pipa dan valve, sistem chemical dosing untuk anti-korosi, serta instrumentasi seperti pressure dan temperature gauge. Lalu bagaimana semua komponen itu saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan? Mari kita bahas cara kerjanya secara sederhana. Prinsipnya sederhana, cooling liquid atau air pendingin berfungsi seperti darah di tubuh manusia. Jika suhunya naik, air yang telah panas dialirkan ke heat exchanger atau cooling tower, tempat panas dilepas ke udara atau ke air laut. Setelah dingin, air kembali masuk ke sistem dan siap digunakan lagi. Proses ini berlangsung terus-menerus, membentuk siklus yang menjaga suhu peralatan tetap stabil. Jadi, cooling system bukan sekedar sistem pendukung, tapi penjaga utama agar operasi migas berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa pendinginan, industri energi bisa lumpuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten seputar konstruksi lainnya.